Pelantun lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting kini kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani klarifikasi penyidik terkait laporan dugaan penghinaan terhadap dirinya dan anaknya Bilqis Humairah Razak. Ayu yang ditemani oleh kuasa hukumnya Minola Sembayang akhirnya membeberkan hasil pemeriksaan yang dimana Ayu Ting Ting harus menjawab 15 pertanyaan dari pihak kepolisian. Selain ditanya 15 pertanyaan, kuasa hukum dari Ayu, Minola Sembayang, juga mengungkapkan jika pihaknya saat ini telah mengumpulkan bukti berupa dugaan tulisan penghinaan terhadap Ayu Ting Ting dan Bilqis. Sudah menjalani pemeriksaan sama penyidik juga, didampingin sama Bang Minola, ya Bang. Ya Alhamdulillah. Hari ini kita baru sampai di 15 pertanyaan. Ya, karena ini masalahnya dibilang sederhana tapi serius karena bicara mengenai masalah ucapan dari media sosial. Jadi tadi kita baru sampai di 15 pertanyaan. Pertanyaannya seputar mengenai masalah akun, pemilik akun dan kata-kata mana saja yang itu membuat Ayu merasa terhina, kan begitu ya. Jadi kan kita lihat kan ada beberapa kata-kata yang ditulis dalam akun tersebut yang betul-betul itu menjadi dasar kenapa Ayu harus mengambil upaya hukum seperti hari ini. Nah, jadi itu yang tadi hari ini itu yang sudah kami lakukan. Mungkin akan ada lanjutan karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum diajukan. Tapi mengingat waktu Ayu harus live juga pada hari ini, maka kita akhiri di 15 pertanyaan dan mungkin minggu depan kita akan datang lagi untuk melanjutkan proses klarifikasi pada hari ini. Kalau bicara masalah bukti, lebih dari 5 lembar ya, karena kan ini kan akun sudah lama ya melakukan tulisan-tulisan yang menghina terhadap Ayu dan Bilqis ya. Jadi kita ambil satu persatu tulisan-tulisannya, itu yang kita persoalkan. Jadi kalau mengenai masalah banyaknya tulisannya itu ya banyak sekali ya, tapi hari ini mungkin kita baru ajukan 10 tulisan. Karena yang paling penting kan bukan banyaknya, tapi mana yang betul-betul kita anggap sebagai sesuatu yang telah mencemarkan nama baik, yang menghina, itu yang kita berikan ya, karena nanti dalam proses penyidikan bisa saja dia berkembang dari 315 bisa ke 311 fitnah misalnya seperti itu ya, atau 310. Ini kita lihat penyidiknya saja, tapi pada hari ini kita baru selesaikan 15 pertanyaan. Kasus dugaan penghinaan terhadap Ayu Ting Ting dan sang anak Bilqis Humairah Razak kini kembali berlanjut ke ranah hukum. Seusai jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Ayu Ting Ting pun juga mengungkapkan alasan dirinya melaporkan haters ke pihak yang berwajib, yang mana dirinya berupaya memberikan pembelaan untuk putri sematawayangnya Bilqis Humairah Razak. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya, nomor satu Bilqis gitu ya, dan saya juga wajib buat ngebela anak saya juga gitu, karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu, cuma kalau udah nyangkut sama anak, apalagi Bilqis gitu, saya harus bertindak. Belum sangat mengerti sih untuk. Tapi kan kembali lagi, jejak digital itu kan susah dihilangkan ya. Walaupun pemilik akunnya men-take down, tapi kan kita nggak tahu itu pernah nyangkut di mana itu bisa muncul lagi. Jadi ini yang ingin dicegah agar suatu saat kalau misalnya itu muncul kapanpun, Bilqis bisa melihat bahwa untuk hal-hal yang menyerang nama baik ibunya dan juga dirinya, ibunya telah berjuang untuk hal itu. Iya, alhamdulillah sih banyak fans-fans yang support gitu, yang bantu untuk mencari tahu gitu, dan apa ya, berusaha gitu buat saya bergerak gitu untuk melanjutin semuanya gitu ya. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan depannya dilancarin terus. Itu udah berapa lama? Udah ada berapa tahun yang lalu, dari tahun 2017. Dan ini puncaknya bisa dibilang? Iya. Niat Ayu Ting Ting untuk melaporkan hatersnya tersebut memang sudah direncanakan sejak lama. Hal tersebut pun sempat diungkapkan oleh kuasa hukumnya Minola Sembayang, yang dimana dirinya mengaku telah membicarakan rencana untuk melaporkan haters dengan sang klien Ayu Ting Ting. Selain itu, kuasa hukum dari Ayu Ting Ting itu pun menjelaskan jika kemajuan teknologilah yang membuat banyak orang menyalahgunakan teknologi sebagai tindak kejahatan. Sebenarnya bukan akhirnya ya, karena dua minggu yang lalu Ayu juga sudah mulai membicarakan adanya akun yang secara terus-menerus melakukan pembulian terhadap dirinya dan anaknya ya, untuk supaya bisa diproses secara hukum ya.
karena Ayu nggak mau penghinaan dibalas penghinaan, kan begitulah kira-kira intinya. Hanya saja sebelum kita melakukan upaya hukum, karena saya kan tentu Ayu minta bantuan seperti itu kan, saya minta dikirim dokumen-dokumennya. Saya harus pelajari dulu semuanya, kan begitu ya. Nah, di tengah-tengah proses itu masalah jadi melebar karena ada pihak-pihak yang mempersoalkan kedatangan ayah dan ibunya Ayu ke Bojonegoro, yang tujuan sebenarnya adalah untuk mengklarifikasi, mempertanyakan kenapa sih kok bertahun-tahun kamu bully anak saya dan cucu saya, kan begitu. Jadi akhirnya masalahnya menjadi bias. Yang tadinya Ayu sebenarnya adalah korban, seolah-olah menjadi tersangka, seolah-olah menjadi orang yang salah gitu loh artinya. Nah, oleh karena saya bilang sama si Ayu jangan terpancing, kita jangan melebar dari konteks persoalannya, maka kita tunggu waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat menurut kita adalah pada hari ini, makanya hari ini kita membuat laporan. Ya pasti serius lah, ya karena kalau misalnya nggak dia laporkan kan ini akan keterusan bertahun-tahun, dan lama-lama Bilqis akan menjadi besar, dan lama-lama Bilqis bisa tahu dari temannya atau tahu sendiri. Dan itu akan jadi persoalan, kan gitu kira-kira intinya. Apalagi yang diserangkan ini psikis. Ya seperti yang saya katakan tadi itu, luka psikis itu nggak terlihat tapi efeknya lebih besar daripada luka fisik. Kemajuan teknologi ya, termasuk lahirnya media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya, kan ini kan dibuatkan oleh penemunya kan untuk menjadi menambah pertemanan. Ya makanya dulu dikenal di Indonesia akun pertemanan, kan begitu ya, menambah networking. Harusnya digunakan secara bijak dan benar, bukan justru kita menggunakannya dengan cara yang salah. Kita jadikan itu ajang untuk menghina orang lain, ajang untuk melecehkan orang lain ya, tanpa kita sadar bahwa ketika kita melakukan hal itu kita sudah dekat dengan hukum ya, karena Indonesia mengatur dengan tegas hal-hal yang terkait dengan masalah pelanggaran hukum yang menggunakan media sosial. Kita kadang-kadang lupa karena itu hanya antara kita, jari kita dengan mungkin handphone kita. Kita pikir ini ranah private. Ada komentar kita baca, terpancing untuk ikut mengomentari juga, terpancing untuk mendukung. Kita pikir ini seperti grup-grup arisan, kan begitu ya. Tanpa kita sadari itu bahkan dibaca oleh siapapun, ya, oleh banyak pihak. Dan kalau kita bicara masalah konteks hukum mengenai masalah pencemaran nama baik, itu sifatnya subjektivitas. Kita nggak bisa bilang gitu aja kau tersinggung sih, nggak bisa, karena pendapat ahli hukum itu mengatakan bahwa bicara konteks pencemaran nama baik itu tidak bisa unsur objektivitas. Apakah masyarakat menganggap ini sebagai suatu hinaan? Tidak seperti itu. Unsurnya subjektivitas. Apakah orang yang dikenai ucapan itu, orang yang dihina oleh perbuatan perkataan itu tersinggung apa tidak? Jika orang tersebut tersinggung dan terhina, maka masuklah unsur penghinaannya. Makanya saya katakan unsur subjektivitas. Jadi oleh karena itu, mari ya, ini untuk himbauan yang kesekian kalinya ya, untuk tidak menggunakan media sosial dengan cara-cara yang salah. Gunakan dengan cara-cara yang bijak. Biar akun kita akhirnya dilirik oleh produsen-produsen, akhirnya meminta kita untuk mempromosikan barangnya. Kan bagus kan, dapat penghasilan. Daripada akun kita rame banyak followernya tapi semuanya isinya adalah menghina orang lain, menghujat orang lain, nggak ada pendapatan apa-apa, yang ada malah dilaporin. Jadi saya kira seperti itulah yang ingin kami sampaikan.